kasih Kang Hari, paparan-paparannya, inspirasi-inspirasinya. Banyak hal yang menurut kita membuka sebuah gerakan-gerakan yang itu menjadi suatu hal yang motor yang harus kita sadari. Saya melihat semangat yang luar biasa dari para peserta dan banyak insight positif yang mereka dapatkan. Yang kita rasakan adalah proses pembelajaran yang sangat menyentuh perasaan dan juga menstimulasi pikiran gitu. Pokoknya bersama Kang Hari itu luar biasa. Mari kita sambut Kang Hari. Ayo tepuk tangan yuk sahabat semua. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Elis, kumaha damang, Teh Oh Elis? iya, alhamdulillah sehat sekali. Kang Hari juga sehat ya? Sehat insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah. Iya Baik. Kang, sepertinya sahabat sudah nggak sabar nih untuk mendengarkan tausiah Kang Hari ini. Tausiah. Karena Ramadan Kang, soalnya kan judulnya Recreating High Class Response Through Ramadan ya Kang ya. Iya betul. Ya, Meskipun langsung yang aja ya tertulis saya Kang. baru sadar yang tertulis itu Recreating High Class Response yang di Kang, nggak apa-apa lah. gedenya. Nggak apa-apa ya. Ya, Baik. silakan Kang. Mangga. Baik, makasih Teh Elis, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki Ramadan, hampir selesai di minggu yang pertama. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang bahagia. Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan kaki kita, bahu kita untuk menghadapi dinamika kehidupan yang ada. Allah lapangkan hati kita untuk menerima hal-hal yang kita sukai ataupun hal-hal yang tidak kita sukai, insya Allah. Apa kabar semuanya? Udah tidur aja tidur. Alhamdulillah. Sukses mulia, insya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman makin sukses kehidupannya, makin mensukseskan orang banyak sehingga kehidupannya makin mulia, insya Allah. Dari Bandung, sahabat-sahabat semuanya menyapa Anda dari seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia ini ada Kak Fusna yang paling sering kelihatan. Subhanallah, luar biasa. Ada Kak Amah, ada Kak Muhammad Ridho, ada Kak Siti Amiroh, ada Pusuranto dari Sragen, Sun, Pak, udah join. Ada Kak Alvan dari Bogor, Kak Dina Kamalia, Kak Widi, Kak Panji yang tampak ya, sahabat-sahabat semuanya, Kak Riana, dan banyak lagi dari seluruh Indonesia. Iya, pasukan Aceh banyak ini ya, luar biasa ya. Hari ini kita akan sharing dan mudah-mudahan sharing ini adalah sharing yang sederhana banget sehingga mudah diaplikasikan di keseharian kita, insya Allah. Sukabumi never failed guys ya. Oke, teman-teman, saya Hari. Untuk yang baru pertama kali berjumpa dengan saya biasa dipanggil Kang Hari. Saudaranya Teh Elis, teman-teman semuanya, saudara ketemu gede ya. Hari ini akan berbagi untuk Anda hal yang tahun 2016 saya membangun modul ini lantas dikasih judul sama Bunda Sofi. Alhamdulillah judul itu tuh jadi judul yang diberkahi, judul yang mudah diingat. Apaan itu? High Class Response judulnya. High Class Response. High Class Response itu apa sih Kang Hari? High Class Response itu adalah seni bagaimana kita merespons semua dinamika yang ada di hadapan kita. Apakah dinamika itu kemudian kita happy dengannya ataupun dinamika itu kita nggak unhappy dengannya di awal kita dapat hal tersebut. Seni merespons hal yang disukai dengan tidak disukai ini tetap dengan respons yang terbaik sehingga hasilnya insya Allah juga akan baik. Nah, salah satu yang akan sangat indah banget ketika kita belajar high class response, ini nggak belajar sendirian. Ada kemudian ini fenomena sosial, teman-teman semuanya, yang kemudian orang-orang teh semuanya pada high class response. Bareng-bareng. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Tiba-tiba semua orang itu pada bersabar di jalan. Klakson itu, kalau di Bandung ya, nggak tahu di rumah Anda. Kalau di Bandung itu klakson itu cenderung banget menurun. Kenapa? Karena orang barangkali menyetir motornya, nyetir mobilnya sambil banyak zikir, sambil banyak istighfar. Sahabat-sahabat semuanya, media sosial, kalau saya lihat nih, atau saya diri sendiri aja, di media sosial juga gibah kalau saya lihat sangat banyak menurun banget.
Atau setidaknya untuk diri sendirilah, mau komen itu jadi mikir sih. Ini mau komen tentang sesuatu, gemas banget tentang sesuatu, komen nggak ya, bermanfaat nggak ya, jadi dosa nggak ya, ngurangin pahala puasa nggak ya, udah nggak usah komen. Teman-teman semuanya. Jadi fenomena sosial ini jadi fenomena yang sangat luar biasa banget untuk kemudian kita melatih high class response kita dalam keseharian. Kita tuh pas mau makan, kita tuh jadi inget gitu, ini orang-orang yang pas waktunya buka, belum dapat buka, gimana ya? Empati kita jadi luar biasa gede banget. Nah, mengkreasi ulang high class response dengan bulan Ramadan ini, lewat latihan bulan Ramadan ini akan sangat indah, luar biasa. Gimana nggak indah teman-teman semuanya? Sebuah training yang luar biasa besar, materinya panjang banget, waktu durasi trainingnya luar biasa lama, 30 hari, 29 atau kita genapkan 30 hari. Trainernya, teman-teman semuanya, langsung Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitator para malaikat coba. Modulnya udah 1445 tahun. Modulnya kemudian jadi modul yang paling utama, tidak pernah diubah modulnya. Modulnya selalu selaras dengan dan selalu relevan dengan zaman. Ini tuh keren banget bulan Ramadan ini. Maka akan sangat sayang banget kalau kita udah di training sepanjang 30 hari, trainernya sungguh maha dahsyat, fasilitatornya juga nggak ada capeknya, durasinya juga sangat panjang, kemudian kita setelah keluar dari bulan Ramadan, kita masih sama aja tuh dengan bulan Sa'ban atau bulan Rajab yang sebelum bulan Ramadan. Sayang banget. Ya, jadi teman-teman semuanya, mari kita mulai event ini. Learning goals-nya apa? Learning goals-nya cuma satu. Mengoptimasi Ramadan dengan intentional activities, dengan aktivitas yang kita sengaja, kita niatkan yang membuahkan respon yang terbaik. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tadi dari Bunda, ada pertanyaan, itu bisa langsung dijawab tuh. Ya, tapi nanti aja lah, kalau langsung dijawab sekarang mah nggak rame. So, apaan? Teman-teman semuanya, Telis, apa kita goals-nya hari ini? Goalsnya adalah memberikan apa ya, bahagian kepada sahabat nih, bagaimana meningkatkan responnya sehingga kehidupannya bisa lebih baik, Kang. Iya, ini goals-nya kelihatan, ini goals-nya. Mengoptimasi bulan Ramadan dengan intentional activity yang membuahkan respon yang terbaik. Sehingga kita bisa memberikan hadiah yang terbaik buat orang kiri kanan kita, sahabat-sahabat kita. Gitu ya. Iya. Insya Allah. Oke. Teman-teman, Teh Eli sendiri boleh jawab duluan ya. Boleh. Ramadan kali ini gimana kabarnya hati? Hati, alhamdulillah. Udah berapa Lebih hari sih sabar. Ramadan Teh Cing? Teh Elis dari mulai tanggal 11 apa 12 apa Karena 14? ini tema yang 12. Oke, 12 ya. Ikut pisan manut sama pemerintah, Masya Allah. Berarti udah berapa hari? 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6. Ya, 6 hari. Oke. So, gimana kabarnya hati Teh Elis? Hatiku yang satu merindukan. Merindu akan? Merindu akan apa ya, momen-momen yang khusyuk ya dirasa kalau Ramadan tuh kayaknya bawaannya apa ya, eh, harus harus ibadah harus lebih baik gitu. Ya, tadi Kak Hari bilang betul loh, yang gibahnya itu udah di zeroin kalau bisa ya gitu. Yang tadinya tiap hari apa ya lihat apa medsos gitu ya ada aja kan begini ya, begini ya gitu. Apalagi ada kabar-kabar mungkin yang kita tahu orangnya seperti itu tahan gitu. Jadi memang lebih banyak menahan hati gitu, menahan rasa sih Kang. Masya Allah. Sekarang itu jadinya rindunya tertunaikan apa belum tertunaikan apa kayak gimana? Iya masih dalam proses sih Kang. Oke. Karena Ramadannya belum selesai juga. Jadi masih ikhtiar untuk mencapai goal pribadi kan. Oke. Hatur nuhun. Teman-teman yang ada di sini 105 orang, 108 orang. Apa kabarnya hati Anda setelah 6 hari Ramadan atau ada yang 7 hari Ramadan? Gimana kabarnya? Senang dan bahagia. Senang dan bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa tuh? Bisa mendapatkan nikmat yang banyak. Alhamdulillah. Nuhun ke Alfan. Naik ini kayaknya. Yang lain, gimana kabar Ramadan Anda? Bisa mendapatkan nikmat yang banyak, alhamdulillah. Yang lain?
Ayo. Alhamdulillah bisa ikut kelas Akademi Trainer gratis. Alhamdulillah. Ini juga berkah ya. Jangan Alhamdulillah lupa. sehat. Oke, makasih Kak Reka. Alhamdulillah sehat. Yang lain, ayo. Kabarnya hati gimana? Alhamdulillah baik, sehat dan tenang. Tenang ya? Aduh, Ya. Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sahabat-sahabat semuanya, juga. Alhamdulillah. Makasih Kak Hanifah. Sungguh Allah yang menanamkan rasa tenang di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan tenangnya kita ini menambahkan keimanan kita dari yang sudah ada sebelumnya dan yang akan ada nanti. Dan memang Ramadan ini, puasa ini hanya panggilan untuk orang-orang yang beriman aja. Ya. Tapi kalaupun sekarang kita masih belum ngerasain, aduh kenapa ya kok Ramadan yang ini kayaknya rasanya berbeda. Ini udah 6 hari berlalu, tapi kok getarannya masih belum dapat. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu, ikhtiar kita teh mengundang ridhonya Allah, untuk kemudian Allah ridho nih, untuk kita teh jadi tergetar dengan bulan Ramadan. Setiap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan jadi sarana untuk kita ngobrol sama Allah. Gitu ya. Teman-teman jangan terlalu serius, santai aja. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol. Menurut teman-teman yang akan saya bacakan ini, menurut teman-teman ini fakta atau masalah? Nanti tolong dijawab di chat ya, atau di mute boleh, di unmute boleh. Yang penting mah kita ngobrol aja ya. Sahabat-sahabat, menurut Anda ini fakta atau masalah ya? Yuk, 1. Ya, jadi ibu rumah tangga tuh ya Allah, kerjaan belum kelar 1 udah ada aja kerjaan lain. Berasa nggak beres-beres kerjaan teh. Coba, itu fakta atau masalah? Fakta. Fakta. Hei, ibu rumah tangga, bapak-bapak ikut Fakta. tawa. Bapak rumah tangga, Pak. Bapak rumah tangga. Aduh, chatnya langsung ngebrusut gini Teh Elis. Masya Allah, masalah kata Kak Rahma. Kayaknya curhat tuh Kang. Kak Dian, fakta. Kak Lutfiatur Rosyidah, fakta. Kak Eri, fakta. Kak Cut, fakta. Ih, hebat loh ya. Ih, luar biasa. Nggak ada masalah ya berarti dengan ini ya? Tidak masalah? Bukan yang menimbulkan masalah. Ya Kang Hari, kalau saya bilang masalah ini suami di sebelah, nanti jadi masalah lagi kalau saya bilang masalah. Udah aja lah, fakta aja. Fakta dan masalah kalau nggak dibantu suami. Kak Siti, bukan masalah. Bukan masalah. Berarti fakta aja. Oke, good. Hatur nuhun. Yang kedua, menurut Anda fakta apa masalah? Target nih di kantor, target nih di bisnis, makin lama semakin naik. Tapi kenapa ya kok nggak berbanding lurus sama target kehidupan aku? Sok, fakta atau masalah guys? Jawab. Masalah. Masalah. Kak Afriani, Kak Dina, masalah. Fakta itu mah. Oh itu fakta ya. Oke, Kak Vivi, iya ini masalah. Berarti mengakui ada tuh ya. Fakta, masalah. Itu mah cuma pikiran kita, Kang. Kata THR Depok. Oke, fakta atau masalah? Loh, kok malah jadi jawab lagi ya? Malah bertanya kembali. Kak Widi, masalah. Siap. Hatur nuhun guys. Bisa dua-duanya, Kang. Oke. Challenge ini mah, Kang. Sedap ya. Optimis. Nunggu aja itu mah. Tantangan tidak sebanding dengan harapan berarti masalah. Asik. Oke. Lanjut. Yang ketiga. Teman-teman semuanya. Kayaknya Ramadanku kali ini gak akan pernah sama lagi seperti Ramadan aku ketika aku single dulu. Fakta. Aku teh rindu Kang Hari. Gimana Teh Elis rindu ketika aku dulu single. Fakta Kang, jarang bukber. Masya Allah. Chatnya ngebrusut ya. Sok, ayo. Ini yang namanya engagement. Ayo teman-teman. Dijawab. Bener nggak nih fakta apa masalah nih? Lebih seru Ramadan setelah keluarga. Masya Allah. Alhamdulillah. Kada hari tinggal tanya sama pasangannya. Bener nggak lebih seru? Jangan-jangan kita seru dia nelang saya. Fakta, karena ayahnya nggak kolot. Oh, oke. Nggak kelihatan. Udah kolot. Oke, Kak Toti, fakta. Masya Allah. Bukan masalah itu Kang Hari lah. Fakta itu mah. Baik, lanjut. Sahabat-sahabat semuanya. Bicara sama orang kok lebih gampang ya dibanding bicara sama orang rumah. Salah kan. Bicara sama orang lain maksudnya di luar orang rumah.
Kayaknya kok lebih gampang ya dibanding bicara sama orang rumah. Fakta apa masalah? Wah, Masalah itu mah. ini chatnya nggak se nggak se nggak Masalah. secepat tadi chatnya. Kayaknya pada mikir yang ini ya. Soalnya makin membingungkan, Kang. Gitu ya Kak Widi ya. Agak Ini tuh sedikit pada masalah ini kan kalau di sebelah Ada ada. masalah. ini Ada ini pasangan di sebelah, Kang. yoi kalau saya Kalau kalau realitanya saya jawab begitu fakta jadi aja itu jadi masalah dong. masalah. Aduh, bicara sama orang lain kok lebih gampang ya dibanding sama bicara sama orang sebelah. Langsung tatap-tatapan. Fakta enggak ini, Bang? Enggak. Ngaku aja jujur. Kalau fakta-fakta. Iya, fakta dikit. Tuh kan kamu nggak pernah ngomong jadi masalah itu ya. Oke. Nah, Oke, Mangga. Nun. Teman-teman, dikit lagi. Libur tanggal merah. Apa itu libur? Udah deket deadline mah tetap aja gas. Apalagi saya. Aduh, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang berbisnis. Aduh, nggak ada waktu libur. Ayo, Masalah, Kang. masalah ya. Fakta ya, tuh Pak Eri udah nggak punya. Fakta kayaknya, fakta. 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 Kayak banget gitu kalau terus-terusan. Talis banget ya. Talis mah, aduh, udah harus ngurusin toko yang Orang baru, datang, orang dateng, bongkar terus lagi bongkar. setiap ada model yang baru PO, ya belum lagi ada yang komplain, nggak ada liburnya itu ya. Ya betul, Kang. Tahu banget. Masalah libur harus dinikmati me time. Fakta kata Kak Muhammad Ridho. Challenge. Habis tarawih ke klien. Oh itu challenge guys, bukan apa-apa. Alright. Deadline mau lahiran di dekat lebaran di saat anak mau dijemput dari pondok. Itu teh bukan tanggal libur, itu teh bingung. Siap, Kak Abi Fator. Oke, fakta kata Teh Mimin pakai P-nya. Luar biasa. Kang Hari kok seperti mantan Bupati Garut gaya bicaranya. Siapa mantan Bupati Garut? Hei, Bupati Bukan Garut itu fotonya. ada yang baik, ada yang tidak. Oh, enggak. Terima kasih ya. Sudah. Mau gibah, Kang. Mau gibah, Ya, Kang. gibah itu nauzubillah min dzalik itu paling merusak saum. Kak Khalifatul mah tuh kumaha. Tapi dari Madura kunaon ini kok bisa dari Madura jadi ke Garut? Coba dijelaskan Kak Khalifah. Itu fakta ya. Oke, siap calon gubernur. Kang Amin. Hari wakil presiden mah, bukan calon gubernur Iya, tuh. insya Allah ya. Hei, jangan, aduh ini tolong deh. Saya jadi pengen nyambut itu loh, percakapan-percakapan itu. Wakil presiden Ditahan, Kang, ditahan. ditahan. Astagfirullahaladzim, latihan high class respon ya. Emang Pancing deh. Aminkan pembicara, saja, aminkan. pembicara itu nih langsung diuji. Tahan Kang, tahan tuh bisa kalian hararese ya. Oke, masalah kalau anak-anak minta jalan-jalan. Yes, benar. Ini hari libur nih. Oke, teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sesungguhnya pada waktu awal kita lihat beberapa masalah ini, masalah-masalah yang kita anggap masalah, sahabat-sahabat semuanya, sesungguhnya semuanya ini cuman fakta. Pertanyaan khusus buat bapak-bapak. Bapak-bapak ya, tolong jawab. Istriku tuh cerewet. Fakta atau masalah? Fakta. Fakta. Cepat tuh, fakta. Itu istri pada kemana itu? Itu istri pada kemana? Istri diam, istri Nanti diam. tutup pintu ya. Ini ada di Ayo. sebelah nih istri. Suami, sok atau dijawab. Fakta apa masalah? Istri teh cerewet. Fakta. Itu fakta. Apakah masalah buat Anda, suami? Tidak. Oh, nggak masalah. Udah biasa ya, udah kebal Anda, bener nggak? Sahabat-sahabat semuanya sekarang buat para istri. Suami itu sering cuek banget sih sama segala sesuatu yang aku lakukan. Buat anaknya berdua, ngurus anaknya sendirian. Fakta atau masalah? Fakta. Enggak. Masya Allah, dari Teluk Naga ya, itu Teluk Naga tuh berarti teluk apa itu ya? Naga itu kan sekarang Xiao yang sekarang ya. Okay. Kepik 2, Kang. Oke. Nanti Kang Hari kesini ke Pik 2 ntar. PIK 2? Pik apa iya, pondok ya? Pik. Iya. Pantai Indah Kapuk, Bu. Pantai Indah Kapuk 2. Pantai Indah Kapuk 2, luar biasa. Teman-teman, pada awalnya semua yang kita baca, yang kita lihat, yang kita tampak nih di layar
kita pada awalnya semuanya itu fakta. Lantas, uniknya, semua fakta, semua realitas, semua kenyataan yang ada di hadapan kita itu tuh kemudian akan kita indera. Benar nggak? Kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita kecap, kita smell, kita touch. Benar apa betul nih sampai sini? Benar. Yes, Nah, sahabat-sahabat semuanya. Dan kemudian si indera yang kita punya itu menghasilkan persepsi. Kalau udah jadi satu kesatuan kayak gini, sahabat-sahabat semuanya, maka yang biasanya sering jadi masalah yang mana? Yang fakta, realitas, atau kenyataan kah? Atau persepsi yang kita punya? Which one? Persepsi. Persepsi. Sepakat ya? Ini persepsi. muttafaqun alaih ya. Oke, sepakat. Persepsi. Yes. Yang sering kita punya sebagai masalah bukan fakta, bukan realitas, bukan kenyataan, tapi yang sering kita punya adalah persepsi. Maka apa-apa yang ada di dalam diri kita, itulah yang biasa sering jadi masalah. Apa-apa yang ada di luar diri kita, sahabat-sahabat semuanya, it's just fact. Itu adalah fakta. Apa-apa yang kita lihat lewat Instagram kita, lewat feed kita, ini tuh semuanya fakta, realitas, dan kenyataan. Sayangnya, saking gampangnya kita menggenggam dunia, maka kita ini kebanyakan dapat banyak banjir fakta, banjir realitas, flood of informations, banjir informasi. Sehingga kalau kita nggak baik-baik menjaga apa yang kemudian akan kita indra, maka persepsi kita akan jadi paciweuh. Understand paciweuh? Persepsi kita jadi akan pabaliut. Nah, paciweuh itu adalah pabaliut. Nuhun, ngertos Kang. Pabaliut ngerti Kang. Yes, teman-teman semuanya. Jadi kalau dilihat dari sini, mudah-mudahan ada kesadaran awal bahwa kita ini berhak banget dan wajib kemudian memberikan saringan kepada fakta, realitas, dan kenyataan yang kita punya. Kenapa? Karena secara alamiah manusia ini punya dua nature yang sangat kuat yang membedakan dari makhluk yang lainnya. Apaan itu? Kita ini adalah makhluk yang berpikir dan kita ini adalah makhluk yang merasa. Setiap hal yang kita lihat, kita indra pasti akan masuk ke pikiran kita. Nggak mungkin enggak. Teman-teman pagi ini ba'da sholat subuh udah ngelihat feed apaan? Pasti kepikiran tuh. Tiba-tiba kok ada feed tentang cerita artis yang begini begitu, ada feed tentang politik yang begini begitu, ada feed tentang bencana alam yang seperti itu, ada feed Palestina yang kemudian perlu kita perhatikan banget. Segala sesuatunya akan diindra dan segala sesuatunya akan dipikir, akan dirasa. Nah, teman-teman semuanya, hasil dari penginderaan inilah yang disebut dengan persepsi. Dan persepsi inilah yang kemudian jadi bahan baku dari bagaimana kita merespon. Sampai sini aman, guys? Aman, Kang. Bungkus ya? Jadi respons kita yang kita punya sama anak-anak kita, respons kita yang kita punya sama pasangan kita, respons kita yang kita punya sama kolega kita di bisnis kita, respons kita yang kita punya kepada teman-teman yang menjadi subordinat dan superordinat kita, awalnya apaan coba? Awalnya adalah yang diserap oleh indera kita, kemudian dipersepsi. Fakta dan dilihat sahabat-sahabat semuanya, kita samakan nih dudukan pengetahuan kita. Respons yang kita punya itu awalnya berdasarkan dari persepsi kita sendiri. Fakta kok suami cuek, itu fakta. Tapi kemudian ketika kita bilang suami cuek banget ya, buat anak aja berdua ngurus sendirian, itu udah persepsi. Istri cerewet itu fakta, itu realitas, itu kenyataan. Benar. Benar. Terus cerewetnya kita bilang tuh dalam hati kita, ya ampun cerewet banget, emang nggak bisa gitu, nggak overthinking, meni overthinking wae, itu udah persepsi.
Dan karena suami punya persepsi kayak gitu, kemudian ketika istri banyak mulai bicara, suami udah bilang, please lah, udahlah. Please lah, udahlah. Itu adalah bentuk respon kecil berdasarkan persepsi yang kita punya. Sampai sini bungkus ya? Bungkus. Oke. Anak-anak kita nih main handphone, main gadget lebih banyak dibanding kita. Ya iyalah, kita mau waktu anak-anak belum ada gadget, please deh. Itu mah fakta, guys. Terus kita bilang sama anak kita di dalam diri kita, ya elah ini anak mau jadi apaan sih ke depannya? Lemah banget fisiknya karena kebanyakan main handphone. Lemah banget fisiknya karena kebanyakan main handphone. Itu udah persepsi kita sebagai orang tua kepada anak kita yang kemudian akan membuahkan respon-respon tertentu. Sahabat-sahabat semuanya, cerita tentang persepsi sedikit. By the way, ini si layar ini ada di kelas dasarnya Kang Zain Permana, Sintesa Wellness, kelas dasar psikologi. Silahkan yang mau ikutan, itu kelas-kelas bagus banget. Teman-teman semuanya, Stephen Covey, Seven Habits for Highly Effective People. Dia itu pernah punya problem. Problemnya apa? Ketika menemukan anaknya dicap lemah sama sekolahnya. Anaknya itu kelamar-kelemar. Terus Stephen Covey dan istrinya juga ngelihat bahwa itu tuh bener loh, anaknya itu leles, letoy, nggak bersemangat gitu ya, nggak punya giroh yang gede, belajarnya juga kurang, di dalam olahraga dia ketertinggalan dan lain sebagainya. Dia dapat surat tuh dari sekolahnya menyatakan anaknya begitu begini, seperti yang tadi udah saya sebutin. Terus Stephen Covey sebagai seorang trainer Fortune 500, perusahaan-perusahaan terbaik Amerika. Dulu itu mulai IBM dan selanjutnya, ngerasa terpukul banget. Bagaimana mungkin aku mudah menjalankan, memberikan perintah kepada orang lain dan membuat para eksekutif di perusahaan-perusahaan terbaik itu jadi eksekutif terbaik, sementara anakku nggak bisa aku ubah. Maka ngobrollah dia dengan istrinya. Beb, ini gimana nih anak kita? Oh ini kayaknya harus dikasih A DP, ini harusnya dikasih B DP, ini harusnya digini ini anak nih, seperti kamu ngomongin waktu pas di trainer itu, dia harus diubah mindsetnya, dilatih fisiknya, bla 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 bla. Banyak banget tuh strategi yang dikasih Stephen Covey sama istrinya buat si anaknya yang bermasalah itu. Beberapa waktu kemudian mereka berdua stres sendiri, stres berdua. Kenapa? Karena anaknya nggak kunjung berubah. Masih aja kalau dia mukul kasti, baseball itu lemas. Masih aja di pembelajarannya dia kurang. Masih aja belum ada signifikansi yang kuat, yang gede banget, pembeda sebelum dia dilatih sama ayah ibunya lebih banyak dibanding setelah dilatih. Kayaknya nggak banyak bedanya tuh setelah dikasih berbagai macam strategi. Teman-teman, tahu nggak kenapa hasilnya nggak signifikan? Do you know why? Yuk, jawab. Persepsi dari trainernya. Oke, yang lain? Ayo. Karena responnya, karena persepsinya sudah ada, akhirnya menimbulkan responnya yang tidak bagus. Makasih Kak Halifah. Yang lain? Coba. Karena cara pengen ngubah anaknya sesuai dengan persepsi Stephen Covey berdua, tidak berdasarkan fakta, realitas, dan kenyataan yang ada pada anaknya. Oke. Makasih Kak Fusna. Sahabat-sahabat semuanya, kenapa kok setelah dikasih berbagai macam strategi, setelah dikasih berbagai macam pendekatan yang paling canggih, yang dikasih oleh ayahnya sendiri, oleh ibunya sendiri, sebagai trainer nasional di Amerika, nggak berfungsi sama anaknya, karena Stephen Covey dikunci dengan persepsinya sendiri kepada anaknya. Dia ajarin gimana teknik memukul yang baik, dia ajarkan bagaimana cara pemanasan yang baik, bagaimana melakukan ini, itu. Ibunya ngajarin bagaimana menyerap dengan serapan yang cepat dan tepat. Dengan berbagai magical thinking dan reminder yang keren banget. Tapi nggak berfungsi tuh. Karena mereka udah punya persepsi. Apaan persepsinya? Anak gue lemah. Duh emang deh anak gue ini kayaknya pikarunyangan banget. Ini anak kayaknya emang butuh dikasihani banget. Dia emang beda sama yang lainnya. Agak lain nih anak. Teman-teman, berbagai macam pendekatan keren dengan teknologi yang paling mutakhir, dengan neuroscientific yang paling keren luar biasa.
ketika kita kemudian punya persepsi tertentu yang nempel sama orang-orang yang ingin kita ubah, because you are all the trainers, then berbagai macam strategi yang kita punya itu impact-nya nggak ada. Daya gugah kita, daya ubah kita, na'udzubillahi min dzalik, nggak ada. Kenapa? Karena persepsi kita mendahului respons yang kita kasih sama mereka. Respon kita baik, respon kita luar biasa, tapi itu cuma surface aja, itu cuma make up. Respons kita tuh jadi cuma pura-pura respons baik, padahal di dalam pikiran kita, duh ini orang udah kagak bisa diapa-apain, ini kayaknya repot. Yang pernah punya persepsi itu, meskipun responnya dibaik-baikin supaya kelihatan sama orang lain baik, termasuk sama orang terdekat kita baik, padahal persepsi kita masih jauh dari baik, kita masih kena dhon yang banyak, sementara ba'da dhonni itu ismun istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Iya, benar Kak Pepi. Jadi responsnya adalah respons yang dibaik-baikin, bukan respons yang baik. Karena apa? Karena persepsi kita mengawalinya nggak baik. Teman-teman semuanya, di bulan Saum ini, kita ini diajakin banget main persepsi sama Allah. Kata Allah itu, yang lain bisa kelihatan, tapi kalau saum, nggak ada yang bisa ngelihat kecuali aku. Makanya saumu, as-saumu li. Saumnya kita itu adalah untukku khusus, kata Allah. Aku yang akan ngurusinnya. Sholat mah kelihatan, zikir mah kelihatan sama orang lain. Tapi orang saum, baik itu saumnya saum awam, ataupun saumnya khusus, ataupun saumnya khusus bil khusus, saumnya udah saum yang ruh, nggak kelihatan. Saum yang awam aja kita nggak tahu, anak kita saum apa minum tuh di kamar mandi, nggak tahu. Ya, itu mah cuma Allah. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, selain kita ngomongin nanti high class response, maka kita teh harus punya high class perception. Itu bahan dasarnya. Kira-kira sampai kita ngobrol kurang lebih 40 menit ini, teman-teman semuanya, apakah Anda mendapatkan sesuatu dari obrolan kita? Masya Allah, banyak banget, Kang Hari. Alhamdulillah banget, Kang. Dapat banget, alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah. Biasa, Kang. Insya Allah. So, apakah kemudian untuk pretending to be kind is not okay? Teman-teman, okay. Pretending to be kind is much better dibanding kita nggak kind sama orang lain. Berpura-pura baik itu jauh lebih baik dibanding kita berlaku buruk di hadapan orang lain. Tapi berperilaku jujur itu adalah yang terbaik. Ya, saya lagi nggak mood nih, maaf banget ya. Saya kayaknya sekarang jadi pendengar aja, mohon izin ya. Dibanding saya nggak mood, terus kita kemudian, oh iya, terus kita tuh jadi ngejelekin orang lain dan lain sebagainya. Pretending to be kind. Jadi gini, ada istilah juga, fake it until you make it gitu ya. Saya nggak setuju nggak fully setuju dengan itu. Fake it until you make it itu berpura-pura sampai kamu menjadi seperti itu. Saya nggak sempurna bersetuju dengan itu, tapi itu bisa jadi salah satu latihan karena fake it until you make it itu tuh harus disertai dengan komunitas yang benar-benar membuat kita senantiasa sadar, gitu ya. Oke, siap, betul Kak Pepi. So, sahabat-sahabat yang berbahagia, kita lanjutin ya. Hasil dari persepsi ini kemudian, sahabat-sahabat semuanya, kalau dari sisi respons itu sendiri, bisa jadi berbagai macam tuh kualitas responsnya. Ada respons yang basic banget. Respons yang enggak banget. Enggak ada nilai tambah di dalam respons kita keseharian. Itu basic. Ada respons yang expected. Respons yang expected itu adalah respons yang seharusnya. Ketika berpuasa, kemudian ketika bulan Ramadan itu berpuasa, belum keren. Ya itu mah seharusnya untuk orang-orang yang beriman dan mengaku beriman. Sahabat-sahabat semuanya, lantas ada respons yang selanjutnya lagi, yaitu respons yang desired. Respons yang desired ini sudah bukan lagi terpaku akan aku. Dia sudah mikirin tentang kita. Lo, gue, kita.
Panitia nih dari Academy Trainer, dari professional speaker, sahabat-sahabat semuanya, para the professional speaker ini udah kumpul dari jam 5:30. Mereka udah diskusi dulu. Bahkan ketika saya datang jam 6 kurang sedikit, mereka mau udah ready, udah prepare. Itu respons yang decide. Kenapa mereka hadir lebih dulu dibanding kita semuanya, bahkan pembicaranya, itu tuh untuk kita. Untuk memberikan yang terbaik kepada para audiens yang akan hadir. Bukan lagi supaya aku nanti begini begitu, enggak. Kalau basic boro-boro mikirin aku ya, kayaknya aku juga nggak kepikirin. Kalau ini seharusnya ada. Nanti kita bahas satu-satu. Sahabat-sahabat, respons yang selanjutnya adalah respons yang wow surprising. Respons yang wow surprising ini apaan? Respons yang mikirnya kita dan saya sebagai pemberi respons harus sudah mulai berpikir, what's new ya? Apa yang baru yang ingin aku lakukan? Abis ini apa ya? What's next ya? Dan selanjutnya, what's the better? Abis ini, apa yang jauh lebih baik yang bisa aku persembahkan? What's new, what's next, what's the better dari saya untuk lingkungan saya. Itu wow surprising. Seorang ibu yang berpikir menu berbuka yang kemudian menu berbukanya ini akan menggugah selera anak-anaknya ketika berbuka, dia selalu berpikir, atau jangan buka deh, kalau buka pasti menggugah selera. Menu sahur yang menggugah selera, terus ibunya berpikir, what's new ya? What's next ya? What's the better ya? Ketika sahur itu anak-anak dibangunkan dan kemudian dia semangat. Belum makan, baru mencium baunya aja. Persepsinya anak-anak itu, wah ini kayaknya si mama lagi masak yang luar biasa nih. Kayak gitu ya. Padahal mah air aja diangetin, ditambahin royco dan bawang dikit. Sahabat-sahabat semuanya, ketika kita sudah berpikir what's new, what's next, what's the better, what's new, what's next, what's the better for the sake of us sebagai lingkungan, bukan sebagai aku lagi, itu responsnya sudah respons yang wow surprising. Dan respons yang wow surprising yang kita kasih sekarang, kita kasih lagi besoknya, kita kasih lagi besoknya lagi, kita kasih besoknya lagi, itu tuh udah nggak wow surprising lagi. Suami Anda suka banget itu sama semur jengkol misalkan. Terus udah lama Anda nggak masakin, terus Anda masakin semur jengkol the best. Yang pedas ladanya itu cukup, yang cabenya itu cukup, yang rasanya itu gurih, yang kalau si jengkol itu digigit itu kalau agak mentah itu dia akan ngerekes gitu. Kalau matangnya itu lembut banget di bibir, lembut banget di bibir, lembut banget di mulut, lumer di bibir. Masya Allah. Pas digigit itu wanginya itu menyeruak, tetapi nggak bawa bau tuh ke toilet kemana-mana. Suami Anda bakalan bilang, wow Ma, ini surprising banget, ini spesial, makanan spesial ini aku tunggu banget dari lama. I love you ya Mam. Wah disuruhin sama suaminya. Besok Senin, sahur sama buka, jengkol lagi. Selasa, semur jengkol lagi yang spesial itu. Rabu, jengkol lagi itu. Insya Allah itu hari Rabu udah nggak wow surprising lagi tuh. Suami udah cemberut itu. Dikasih hal yang paling dia sukai. Sahabat-sahabat semuanya, wow surprising saat ini kalau kita ulang-ulang sama, itu ternyata nggak wow surprising lagi untuk keesokan hari dan keesokan harinya lagi. Maka wow surprising ini adalah mindset. Mindset apaan? Mindset what's new, what's next, what's the better. Itu yang perlu kita pikirin. Ya, teman-teman, ada lagi satu level di atas wow surprising namanya unbelievable. Unbelievable itu sama wow surprising bedanya apa Kang Hari? Konsistensi. Ini berat, saudara-saudara. Kata siapa? Kata persepsi orang yang bilang itu berat. Kenyataannya berat kok, betulan. Teman-teman, pembeda orang-orang yang wow surprising dengan unbelievable apaan? Dia kelas responsnya udah konsisten. Udah nggak lihat sama siapa, dia tetap high class response. Jumlah pesertanya berapa, dia tetap high class response.
dibayar atau tidak dibayar, dia ngerti banget bahwa high class response itu bayarannya dari Allah dalam bentuk quality of life next-nya. Jadi dia tenang dengan kondisi yang ada di hadapannya, dia tetap konsisten memberikan yang terbaik karena dia ngerti konsep dasarnya dari high class response ini. Apaan? Semakin kita hebat kualitas responnya, semakin kita hebat kualitas hidupnya. Insya Allah. Ini adalah preposition ya, sahabat-sahabat, presuposisi dari high class response. Semakin kita kualitas responnya hebat, semakin hebat juga kualitas hidup kita biiznillah. Insya Allah. Teman-teman semuanya, tangga respons ini nggak akan pernah ada kalau tidak didahului oleh persepsi, teman-teman semuanya. Yang mendahului respons kita, sehingga respons kita kelihatan sama orang lain tuh gitu banget sih. Oh, oke. Itu emang seharusnya. Atau Tuhan makasih aku tuh udah ditemenin sama Kak Elis, ini luar biasa Kak Elis tuh ya, ngingetinnya, remindernya nggak habis, itu tuh selalu nge-remind. Kak Elis tuh desired banget. Atau barangkali wow luar biasa ini parade professional speaker dari AT yang jadi panitia dari parade Ramadan ini, Masya Allah, surprising banget. Atau konsistensi kita 30 hari memberikan yang konsisten, itu tuh semuanya diawali dari hal yang sama kok. What is that? Perception, teman-teman. Persepsi. Tapi bukan persepsi yang berdiri sendiri, enggak. Karena persepsi ini adalah buah dari fakta, maka si buah dari fakta ini perlu kita kasih yang namanya akal. Perlu kita kasih yang namanya rasa. Sehingga si persepsi yang tadi kita punya bukan cuma jadi persepsi, nggak jadi sumber masalah, tapi jadi sumber keberkahan bahkan. Kenapa? Karena persepsi tadi udah jadi yang namanya makna. Ketika kita bisa memaknai apa yang ada di hadapan kita, persepsi awalnya, tapi kita tambahkan dengan pikiran, kita tambahkan dengan akal, kita tambahkan dengan rasa, hasilnya jadi makna, insya Allah responsnya udah 3 yang paling atas, teman-teman semuanya. Responsnya jauh dari 2 paling bawah. 2 di bawah ini namanya low class response. 3 di atas inilah yang dinamakan dengan high class response. Meskipun saya belum cerita gimana jadinya Kang Hari, caranya saya untuk memiliki high class response, tapi teman-teman di sini sudah bisa nih menyimpulkan, memberikan kesimpulan awal, ngasih hipotesa. Oh ternyata respons yang makin lama makin luhur itu, respons yang makin lama makin tinggi itu nggak mungkin bisa terjadi kalau kita nggak ada memberikan makna di dalamnya. Gitu teman-teman. Kang Hari, tadi Kang Hari ngebahas quality of life. Quality of life itu indikatornya apa? Ketika saya dibantu sama Bunda Sofi untuk menuliskan quality of life, quality of response, saya menemukan berbagai literatur ternyata di bagian dunia lain, di negara-negara lain, mereka tuh punya loh kualitas hidup, indeks kualitas hidup yang dijadiin ukuran dari mereka. Saya ngumpulin tuh kualitas hidup, indeks kualitas hidup dari di Ottawa di Kanada, kemudian di Finlandia, kemudian di beberapa negara lain. Kemudian saya menemukan beberapa kualitas hidup yang kayaknya bisa nih dijadikan dudukan high class response. Kualitas hidup kita itu yang paling pertama adalah ini teman-teman, spiritual. Spiritual itu apakah religiositas? Bukan. Spiritual itu adalah bagaimana kita seni memaknai satu hal kepada hal yang lain. Pemaknaan yang kemudian akan membuat respon kita jadi makin lama makin berbeda, yang setiap kita kupas pemaknaan itu menumbuhkan spirit yang baru di dalam diri kita. That's why we call it spiritual. Next, kalau kita waktunya agak panjang kita bahas itu ya. Teman-teman semuanya. Yang selanjutnya adalah secara sosial. Secara sosial, indikator dari quality of life itu kita lihat ini secara sosial. Gimana sih dia kemudian berinteraksi dengan orang kiri kanannya. Yang selanjutnya adalah secara intelektual. Kemauan dia belajar itu sehebat apa.
Yang selanjutnya lagi finansial, dari kualitas hidup itu yang bisa kita ukur adalah finansial. Yang keempat ini banyak nih orang yang meyakini bahwa kualitas hidup itu hanya selalu diukur dari finansial. Hente guys, enggak. Orang yang finansial banyak loh yang pusing, yang finansialnya tampak bagus. Apalagi yang tidak tampak bagus itu makin riet ya. Teman-teman semuanya. Jadi bukan semata-mata finansial yang jadi ukuran kehidupan. Yang selanjutnya adalah family and health. Teman-teman, uniknya meskipun health ini saya taruh di bawah, tapi health itu ternyata jadi kualitas hidup yang pertama banget loh yang perlu orang punya. Menjadi seseorang yang sehat. Kenapa Kang Hari? Karena kalau kita lagi sakit, sujud aja nyut-nyutan. Kita lagi sakit, kaki aja kayaknya berat banget. Lawong sehat aja kaki ini berat untuk dilangkahkan ke masjid, apalagi kalau kaki lagi singsiremen tuh. Betul nggak Wak Eri? Apalagi kalau kaki lagi kesemutan atau lagi asam uratnya jadi, itu luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita selalu senantiasa sehat. Sahabat-sahabat semuanya, Amin ya kita Allah, akan, Pak. amin. Kita akan ngomongin yang dari sisi spiritualnya aja dulu. Jadi kalau di HCR nih teman-teman, kalau kita punya 6 titik ini, spiritual, sosial, intelektual, financial, family, and health, itu kita punya dengan titik yang oke secara subjektif menurut kita sudah dikasih, kita sudah bisa memberikan diri kita tuh kualitas hidup yang baik. Kurang lebih kayak gitu. So, sahabat-sahabat semuanya, kita akan ngomongin dari sisi spiritual aja dulu nih. Teman-teman yang basic yang kayak gimana sih? Yang basic itu nir pemaknaan. Nir makna. Nggak ada maknanya. Lu ngapain sekarang datang ke sini? Ya udah, ya pengen tahu aja sih. Pengen ngelihat emang dia bisa. Oh, itu nir makna. Pemaknaannya cuma segitu aja. Sebetulnya itu bukan pemaknaan ya. Yang expected, sahabat-sahabat semuanya, dia sadar. Aku sadar bahwa aku perlu memaknai apa yang sedang aku lakukan. Why am I doing what I'm doing? Kenapa aku melakukan apa yang aku lakukan? Itu ternyata belum keren, guys. Itu baru sadar. Dan aku sadar itu ternyata respons yang seharusnya sebagai seorang manusia. Expected emang harusnya sadar. Lah kalau sebagai manusia nggak sadar, betul berarti kata pujangga bahwa kita tuh sebetulnya dalam kondisi tidur ketika hidup itu. Dan biasanya setelah wafatlah kita jadi terbangun. Oh, Masya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kita awareness yang senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Kita masih ngomongin spiritual nih. Cirinya orang-orang yang desired secara spiritual itu sahabat-sahabat semuanya orang yang punya kualitas hidup yang udah sesuai dengan harapan dirinya. Cirinya itu bukan cuma sadar, dirinya itu sudah terlatih. Aku terlatih. Dan cuman bukan aku lagi, tapi sudah kita terlatih. Karena dia bukan hidup untuk dirinya. Hidupnya untuk kita. Yang wow surprising, secara spiritual, secara pemaknaan, kemana-mana tadi dia udah bawa yang what 3 itu. Masih ingat? 3 what? What's new? What's next? What's the better? What's the better? Yes. Dan yang unbelievable, teman-teman, dia mikirnya udah bukan cuman kita lagi. Dia mikirnya sudah kita dan Allah. Jadi kalau kita mau ngerespons sesuatu, responslah dengan respons yang high class response, makin lama semakin tinggi, semakin lama semakin baik. Boleh nggak Kang Hari memaknainya yang gue banget gitu? Bukan boleh guys. Natural itu mas sebagai manusia. Kita tadi dikasih ego sama Allah supaya kita bisa mikirin what's the best untuk aku. Boleh banget. Tapi jangan cuma aku doang dong. Kasih juga. Ini tuh ngefit nggak sama lingkungan. Lingkungan butuh nggak ya dengan apa yang aku akan sampaikan? Bukan cuma kita nih as a trainer ngomongnya gue banget. Enggak. Tapi lingkungan butuh nggak dengan apa yang aku punya? Dan yang terakhir, sahabat-sahabat semuanya, ini tuh kita tuh tujuannya adalah Allah. Ayahanda kita, Mbah Beh itu selalu kalau di awal, Bunda Sofi selalu di awal,
Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kenapa? Karena sadar banget. Bukan cuma untuk aku, bukan cuma untuk lingkunganku, tapi apa yang aku persembahkan sebagai sarana aku cari muka supaya Allah ridho sama aku. Gitu. Maka sahabat-sahabat semuanya, high class response ini selalu ada di irisan ini nih. Ada di irisan, ini gue banget, tapi juga ngefit buat lingkungan, dan Allah ridho dengan itu. Dan kapan lagi coba? Di mana lagi kita bisa berlatih dengan luar biasa, bersama-sama, nggak sendirian, dijuriin, ditrainingin sama Allah, dengan modul dan diktat yang nggak pernah berubah, bahkan senantiasa bisa mengupdate kecerdasan kita dari waktu ke waktu, padahal kata-katanya sesungguhnya tidak berubah, difasilitasi oleh para malaikat yang luar biasa, dikasih door prize yang unbelievable, dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Kapan lagi? Kalau nggak di bulan Ramadan ini. So guys, makasih banget buat kesempatannya untuk sudah bisa sharing. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa jadi bahan perenungan kita. Bukan cuma merenung, tapi jadi action kita waktu ke waktu. Kita tuh makin punya respons yang makin lama makin naik kelas. Karena kita sadar kualitas hidup kita dengan izin Allah terakumulasi karena respons kita yang kita punya hari ini. Hatur nuhun Teh Elis, diserahkan kembali kepada Teh Elis. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.